Jujur aja, saya cuma buat manfaatkan doang. Oke, kita jumpa lagi di Garis Tangan dan kali ini saya tidak akan mengambil lewat fishbowl untuk yang awalnya ini karena ada seorang ibu yang meminta bantuan kepada Arbi. Ya, mungkin ibu bisa cerita langsung ada apa yang bisa kita bantu. Jadi gini Mas Buya, Bang Arbi. Iya. Udah beberapa hari ini anak saya mengalami keanehan. Keanehan seperti apa ibu? Dia seperti takut dengan perempuan. Takut dengan perempuan? Gimana takutnya maksudnya? Jadi sekolah dia takut didekati oleh temannya perempuan. Bermain pun juga dia takut didekati oleh temannya perempuan. Ketakutan gitu, perempuan deketin ketakutan? Selalu ketakutan. Saya juga tidak tahu kenapa dia jadi seperti ini. Gimana Arbi, apa yang mungkin bisa kita lihat dari sini Bu? Mungkin ketika ada sebuah ketakutan biasanya ada trauma di masa lalu. Iya. Kita harus munculkan penyebab akar masalahnya itu seperti apa di masa lalu. Iya. Jadi kita butuh coba untuk relaksasi dulu. Oke. Siapa namanya? Nama siapa? Adam namanya. Adam. Iya Adam. Oke, apa yang akan kita lakukan sama Adam? Kita coba relaksasi aja. Relaksasi kita cari di sini akar langsung? masalahnya. Oke, silakan. Oke, Adam bisa duduk dulu. Silakan. Oke, kamu fokus dulu ke depan, tarik napas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan sekarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu rasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih tenang dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke, kita bawa pikiran kamu ataupun perasaan kamu di masa lalu, munculkan kembali. Oke, ketika saya hitung 1 sampai 3, kamu bisa berkomunikasi dengan saya. Bahkan dengan berkomunikasi membuat kamu bisa masuk dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam sekali. Dan biarkan kamu bercerita apapun yang kamu ceritakan di masa lalu, kamu ceritakan dengan sejujur-jujurnya dan lebih tenang, lebih nyaman tersebut. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, munculkan di dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu. Bisa disebutkan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan itu siapa? Buka mata aja. Sosok siapa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu? Bapak! Oke, tenang dulu. Oke, relax dulu. Kamu tarik napas dulu lewat hidung. Keluarkan dulu, relax. Apapun yang kamu rasakan, atur nafasnya. Oke, lebih nyaman, lebih tenang dulu. Oke. Apa sih yang terlintas dalam pikiran kamu ketika kamu menyebutkan kata bapak? Yang terjadi itu sebenarnya apa? Bapak saya jahat, dia sering nyiksa mama saya. Saya benci Bapak! Kenapa Adam? Kau jadi seperti ini? Oke, tenang dulu. Relax. Oke, kita akan lebih dalam lagi, akses kembali. Apa yang terjadi sih sebenarnya beberapa tahun yang lalu ataupun kejadian di mana kamu mengalami trauma atau ketakutan berlebih di masa lalu? Bisa kamu ceritakan? Dia selingkuh, Mas. Dia bawa cewek lain ke rumah, Mas. Di sana ada mama saya dan mama saya disiksa, Mas. Saya suka keinget, Mas. Saya takut. Saya benci bapak saya. Mama pengen kamu sembuh, Dam. Oke. Jadi kalau misalnya punya trauma misalnya dia takut cewek, tapi sebenarnya trauma ini ke bapaknya sebenarnya yang terjadi di masa depannya seperti ini. Bapak! Oke, kamu tenang dulu. Oke, semakin kamu meluapkan emosi kamu, biarkan perasaan kamu lebih tenang, lebih nyaman. Biarkan sekarang kosongkan segala sesuatu yang kamu rasakan dalam pikiran perasaan kamu, oke? Karena tidak semua pria ataupun orang-orang di luaran sana seperti yang kamu pikirkan, oke? Kamu apapun yang terjadi di masa lalu itu menjadi sebuah bahan pelajaran bagi kamu di masa depan, oke? Ada air nggak? Air minum? Ya water. Sama pisang. Pisang buat apa, Bi? Filosofinya pisang. Pisang tuh sebenarnya untuk ketika dia punya beberapa macam emosi, oke? Ini sebenarnya untuk benda-benda yang nanti kamu makan nanti ketika dia udah habis minum. Banyak tenaga yang keluar sebenarnya dia udah melampiaskan emosi. Oke, tenang dulu. Oke, tahan dulu, tahan. Oke, tahan. Oke.
tulang dulu. Oke, sekarang apapun yang kamu rasakan sekarang, oke, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu melampiaskan segala macam emosi yang kamu rasakan. Oke, ketika kamu sudah minum air tersebut, mengalir ke seluruh tubuh kamu, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Oke, sekarang boleh kamu makan pisangnya satu dulu. Saya pegang dulu. Satu aja bukan. Oke, ketika kamu makan pisang tersebut, buat diri kamu lebih nyaman, lebih rileks lagi. Oke, makan pisang tuh lebih apa, Bi? Bikin dia rileks sebenarnya, karena ada beberapa vitamin dalam tubuh. Sebenarnya untuk ketika dia udah melampiaskan emosi, yang terjadi adalah mengeluarkan energi. Itu menggantikan energi yang sudah terkuras tadi. Emosi. Oke. Udah nyaman? Oke. Jika masih ada sisa-sisa dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu, oke, rasakan kembali bahwa perasaan tersebut lebih muncul dari sebelumnya, dan lampiaskan segala sesuatu yang kamu rasakan di masa lalu. Habiskan semua energi tersebut, habiskan dan lampiaskan energi tersebut, dan munculkan, hadirkan kembali dalam tangan kanan kamu, dan biarkan kamu lampiaskan segala sesuatu tersebut menjadi semakin lama semakin nyata dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Lampiaskan kembali apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan dalam pikiran perasaan kamu bisa menghancurkan ataupun melampiaskan segala macam emosi yang kamu rasakan. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan. Oke. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Bapak! Gue benci lu, Pak! Oke, sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, bayangkan kembali bahwa di beberapa orang tersebut, bayangkan seorang tersebut adalah bapak kamu, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Kamu bisa lampiaskan segala macam emosi yang kamu rasakan, dan biarkan membuat kamu lebih nyata lagi ketika kamu mengungkapkan segala macam amarah, emosi, dan lain sebagainya. Biarkan kamu lebih nyata. 1, 2, dan 3. Bapak! Kok marah-marah sama gue sih? Tahu nggak, Pak? Gara-gara mama saya takut sama cewek, Pak! Kenapa urusannya sama gue? Hah? Oh, marah-marah sih kali lu ya? Kamu tenang. Minum dulu. Oke, sekarang kamu lihat diri kamu di depan kaca tersebut. Oke. Di depan kamu adalah sosok kamu yang sekarang takut sama cewek ataupun wanita yang kamu lihat, oke? Dan sebentar lagi ketika kamu melihat sosok tersebut, kamu hilangkan pikiran tersebut, kamu hilangkan segala macam emosi, trauma di masa lalu, dan biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih luar biasa, semangat ketika kamu menghilangkan diri tersebut dari masa lalu di depan kamu, dan hancurkan masa lalu kamu lebih nyata dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Udah, oke. Kita atur nafas dulu, relax, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, dan seketika itu pula apapun yang kamu rasakan sekarang, kamu sudah menghilangkan bahkan mengurangi apapun yang kamu rasakan di masa lalu, trauma apapun, segala sesuatu tersebut. Mantapkan dalam hati kamu bahwa kamu pantas bahagia, kamu pantas lebih tenang dari sebelumnya, dan biarkan mulai sekarang dan seterusnya kamu lebih berani terhadap wanita, terhadap cewek, apapun yang kamu rasakan, buat kamu lebih tenang ketika kamu bertemu dengan wanita ataupun cewek. Oke, kamu entah kenapa jadi perasaan tuh jadi lebih tenang, lebih nyaman, karena kamu sudah meluapkan segala macam emosi yang kamu simpan dalam pikiran, dalam masa lalu kamu. Mulai sekarang dan seterusnya kamu jadi lebih bahagia dan lebih tenang ketika berhadapan dengan wanita. 1, 2, dan 3. Saya boleh kenalan kan? Langsung berani dia, Bi, ya? Iya, langsung. Kenalan. Saya Adam, Mbak. Coba kenalan lagi. Saya Adam, Mbak. Lagi proses, Pak. Masih baru malu. Tapi dia ada kabarnya. Iya, tuh ada cewek-cewek lagi yang lain. Coba cari cewek yang lain lagi. Enggak, itu tadi nanti kita ganti deh. Ya, ini ada cewek-cewek lagi, silakan mau kenalan, berani mungkin. Kita lihat. Silakan. Saya Adam, Mbak. Mbaknya saya. Asalnya emang nggak berani ya, Bu? Tadi maaf saya percaya. Terus urusannya gimana nih, Mas? Ya nanti kita yang atur. Maafin saya, Mbak. Ya, lu
jangan begitu dong, tiba-tiba marah di sini. Sorry, ini bukan Mbak, nih Mas. Ini Mas. Mas nggak tahu. Kita masukin studio kali ya. Oke, ini udah Belajar studio, mungkin kita perlu terapi di dalam kalau sekaligus cari ini jodoh. prosesnya udah lumayan. Udah lumayan ya, udah berani sama cewek ya. 80% udah. Iya. Tinggal dia langsung didadak ke Ya, sorry Mbak ya. cari Oke. jodoh. Mbak, sorry Mbak. Mas Uya, Kang Arbi, Ya. saya terima kasih Iya, iya, anak iya, saya iya. sudah dibantu, sudah disembuhkan. Iya. Ya, ini apa? Kenapa Mas? Pak, ada yang buat acara ulang tahun di sini. Ada apa? Buat acara ulang tahun. Buat acara ulang tahun di depan studio. Iya, tadi udah saya bilangin kalau mau buat itu di taman kayak gitu di mana. Di mana Lempar telur-telur segala macam, maksudnya main-main lempar-lempar telur aja nih. Iya nih ada kue, telur sama tepung tadi semua. Di mana orangnya? Di dalam. Di dalam, coba mana orangnya? Ini bau pakai telur segala ini Mana bau namanya, Mas? banget. Tadi berapa orang tadi lempar-lemparan telur? Ulang tahun di sini, maksudnya jadi ngotor-ngotorin dong. Ah. Iya. Iya, tadi udah dikasih tahu, tapi ngeyel. Saya malah Ya, udah dikasih tahu tadi padahal. udah saya dihina-hina. Dikata-katain malah. Iya. Siapa tadi yang lempar-lempar telur di depan tadi? Hah? Ini nih Mas, nomor 7 sama 23 tuh. Nomor 7 sama 23. 23. Iya. 23 7 turun. Enak aja lo. Apa tadi maksudnya? Apa maksud tadi lo lempar-lempar telur? Dia kan ulang tahun. Siapa ulang tahun? Sinta. Sinta ulang tahun mana sama Sinta? Nggak ada Mas. Tadi saya bawa ke toilet untuk bersih. Dibawa ke toilet untuk bersih-bersih. Iya. Kenapa lo sampai nembuk-nembuk telur di studio? Ya karena surprise buat dia. Apa? Lo kenapa? Lo nggak jelas ngomongnya? Jadi gini Mas, Ah. Ciko minta tolong aku untuk videoin ulang tahunnya. Ya. Saya cuma suruh videoin aja. Terus? Saya nggak tahu apa-apa. Lo videoin, lo yang videoin. Ya. Yang pelakunya dia. Iya. Coba. Coba. Lo harus izin dulu dong sama gue begini main timpuk-timpukan. Lo pikir studio rumah lo. Dia kan surprise Pak. Oke. Tadi Sinta tuh nomor berapa? Sinta ini kosong, ini kan nomor 17 kali ya? Oke, siapa dapat info dari mana nomor 17 ulang tahun? Dari Baim. Lo yang ngasih info? Saya kasih info tapi dia yang minta tolong saya untuk videoin. Oke, oh ini Sintanya nih. Ini nih Mas, nih Uya nih Mas. Kenapa? Nggak tahu ya, tadi tiba-tiba di depan aku tuh diceplokin gitu aja. Aku, ya Allah. Tapi kamu ulang tahun. Enggak, aku ulang tahun Mas Uya. Ulang Tiba-tiba tahun aku sekali. diceplokin dari belakang. Aku kan bingung, aku sampai keramas lagi coba. Kenapa? Kenapa? Gue yang ngomong sama si bewok ini. Aha. Emang si Sinta ini ulang tahun. Ulang tahun? Karena gue nggak suka, dia so SKSD sama si Sinta. Oh. Jadi lo iri sama Sinta? Maksudnya gimana sih? Bukan iri, nggak suka aja. Lo naksir sama si Bewok? Hah? Lo kan bukan yang... Hah? Sama Bewok suka lo? Gue nggak suka aja dia deket-deket sama si Sinta. Oke, nggak suka dengan sama Sinta. Oke, tadi lo bilang Baim lo punya videonya. Mana videonya? Ini boleh ditayangin ya. Yuk. Happy birthday to you. Happy birthday Sinta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sinta. Happy birthday Sinta. Happy birthday. Kamu kejadian. Gua ulang tahun. Jangan di sini Mas buatnya. Kita kan bisa. Itu siapa?
lantainya. Gue juga nih, lihat dong. Gue mau ulang tahun. Dan sorry nih, lo diri lo sehebat apa lo bentak-bentak OB ya? Lo jago sini. Saya nggak artis loh mas. Seluruh Indonesia tahu mas. Lo yang bayar dia di sini ya? Bukan sih, bukan saya yang bayar. Ya tapi kan tugasnya cleaning service kan bersihin Ya tugas cleaning service tapi kan bukan lo yang ngotor-ngotorin dong. Itu kan service buat Sinta mas. Lo minta maaf sama dia sekarang? Maaf lo. Dia juga harus minta maaf sama saya. Orang saya ulang tahun dia tiba-tiba nyeplokin. Maaf ya, Bukan masalah minta maafnya mas. Saya tahu mas kaya, mas artis oke nggak masalah. Tapi janganlah ngomong kayak gitu sama saya. Walaupun saya cuman cleaning service tapi hargailah mas. ini kan tadi oke. Tiba-tiba marah-marah sama saya jadi emosi dong. Ya kalau Saya marah karena saya udah bilangi, mas kalau buat acara jangan di sini, ini studio, buat di taman, di mana kayak gitu. iya saya tahu ya. Kalau kamu mas. Iya. Oke, nanti intinya gue minta maaf soalnya ya. Oke, sekarang lo minta maaf sama Sinta. Siapa yang bilang gue ulang tahun hari ini tiba-tiba lo nyeplokin gue gitu aja dari belakang? Baim. Tapi Baim yang bilang itu tuh. Tambah 10. Bisa-bisanya. Baim sih, ngasih info gak jelas nih, jadi dia marah. Lo pengen banget gue. Ya maksud lo apa? Gue sampai keramas tau gak di sini. Lo so cantik, lo so cantik. Bisa gue jambak rambut lo di sini. Oh gitu ya. Kenapa lo demen sama dia? Ya kalau misalnya lo gak demen sama dia, kenapa kayak gitu? So banget seksi lo. Emang gue seksi Cih. Ngomong banget jadi orang. Oke. Lo lagi percaya aja dibilangin kayak gitu. Ya kalau gue sih percaya aja kalau Jangan ngeluhin gue. Nah, kita panggil aja deh. Kita panggil Rudy. malam mau ya. Malam Rudy. Oke, Mas namanya siapa sorry Mas? Hah? Hambali, kenapa kok menangis? Saya lihat Anda nangis, kenapa? Kenapa? Oke, kamu nangis kenapa? Saya sakit hati aja karena ya saya tahu di sini saya cuma rendahan, saya kerja juga di bawah mereka, tapi janganlah gitu ngomongnya. Saya dari kampung tapi saya juga harga diri gitu. Enggak, yang bilang lu rendahan siapa nggak ada, semua kita sama. Iya. Iya, enggak, lu jangan merasa rendah diri. Kita semua sama di sini, kita sama-sama cari duit, kita halal. Oke, tapi kamu menangis, sebenarnya ada sesuatu mungkin yang dirasakan sama dia, Ruth? Boleh tangannya ambil. Oh, ada emosi yang sangat tinggi di sini. Saya merasakan seperti amarah yang tertahan. Dia nahan emosi dari tadi gitu kan. Ya. Sebentar, saya tadi merasakan sesuatu sebenarnya selain emosi. Kamu jujur sama saya. Selama ini kamu kayaknya naksir salah satu kandidat di sini ya? Nggak ada mas. Hah? Nggak apa, jujur aja nggak apa. Saya nggak ada masalah. Saya malu mas. Saya kan cuma cleaning service, saya malu. Tapi suka apa enggak? Nggak apa, ngomong aja jujur. Ya. Ada. Coba samperin deh. Samperin mana yang lo suka. Apa? Malu. Hah? Malu. Apa? Malu. Malu kenapa? Malu mas, karena kan ya mereka cantik gitu, dia cantik, saya malu. Oke. Malu, mereka kan kaya, saya mah makan aja susah. Mereka kaya, punya uang. Oke. Apa?
Lo di sini dulu. Lo pikir baik-baik. Kita kasih kesempatan kamu untuk menyatakan perasaan kamu. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih waktu kamu. Ciko dulu. Oke, Rudy, apa yang Rudy lihat dari Ciko? Halo buaya. Wah. Boleh. Halo buaya. Ini silakan duduk. Mau ngapain? Gak apa-apa. Santai-santai aja. Saya tahu kamu capek, jadi duduk aja. Halo buaya. Bahkan dia sampai sini aja, dia ngeliat cewek-cewek itu kayaknya hawanya tuh gatel gitu. Boleh tangannya? Dia ini benar-benar, tukang gombal. Rayuannya maut. Iya. Bikin cewek-cewek kelepek-kelepek. Iya. Kayak terhipnotis sama dia. Oke. Sebentar. Apa ini? Dia naksir sama salah satu kandidat di sini. Oh. Dia tergila-gila. Sebentar ya. Ya. Boleh berdiri? Ayo kita jalan-jalan dulu. Saya pengen tahu siapa ya yang di pikiran dia. Coba lihat dulu. Kalau kita tanya ke dia nggak akan ngaku. Jadi saya pancing dia untuk berpikir di sini. Ayo kita jalan. Nah, ini kandidat yang ditaksir. Oke, Siriknya. boleh duduk lagi, bro. Dia, setelah saya ungkapin yang tadi, dia pinter nih. Iya. Dia mulai hati-hati dengan pikirannya. Iya. Tapi udah ketahuan sama Iya. saya. Iya. Bentar, kamu juga tergila-gila sama Sinta ya? Oh, ini yang ulang tahun tadi, yang nggak ulang tahun nih. Oke. Iya. Itu yang perlu dilihat ya. Dia tergila-gila sama Sinta dan nafsu Nafsu sama sama nomor 9. Nomor 9. Oke. Orang Arbi, mungkin kita bisa buktikan, Bi. Oke, sekarang kamu fokus dulu ke jam ini. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dan rasakan kembali mata kamu menjadi lebih fokus dari sebelumnya dan biarkan mata tersebut menjadi lebih lelah dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu dan biarkan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang lebih nyaman ketika bercerita dan secara perlahan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Ciko, maksudnya apa tadi lu nyeplok-nyeplokin telur ke Sinta? Maksudnya apa? Surprise. Surprise. Iya. Maksudnya apa tuh? Surprise. Maksudnya surprise. Tujuan lo apa sih pengen bikin surprise itu? Ya, karena aku itu suka sama Sinta. Suka terus? Aku tuh pengen menikah sama dia. Aku tuh pengen serius, Mas. I want merahim. Apa? I want merahim. I want merahim. Artinya itu bahasa apa ya? Oke. I want marry him. Itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Oke. Ya, oke. I want marry him. Bahasa Inggris. Artinya apa? Gue ingin menikah sama Sinta. Oh, lo ingin menikah dengan dia. I want marry him. Yang benar I want marry her gitu. Lu salah. Oh, oke. Oh iya. Saya tahu lo. Ya, oke. Oke, lo ingin menikahi Sinta. Oke, terus? Iya. Ya pengen serius aja sama dia. Karena setiap malam tuh selalu terbayang-bayang dia. Kulitnya itu yang pokoknya bikin gimana gitulah pokoknya. Itu seksi gitu ya. Ih, mesum banget otaknya. I love her so much. Huh? I love her so much. Maksudnya lo suka sama Somat bagaimana? Itu artinya saya sangat mencintai dia.
Ya. Nah, oke. Tadi kan ada nomor 10 siapa sih? Ayu ya tadi ya? Ya, yang tadi bilang katanya yang ngasih info kalau Sinta ulang tahun. Gitu kan? Hubungannya apa sih? Sinta sama Ayu ini? Setahu lo? Kalau itu sih saya nggak tahu, Mas. Nah, Kalau saya taunya dari Baim. dari Baim. Iya. Sama nomor 9 lo suka? Oh, nafsu banget, Mas. Oh, nafsu. Mas bisa lihat sendiri kan bodinya kayak gimana? Iya. Tapi kalau sama Sinta tuh gimana? Aywan merahin. Oh iya. Oke. Cowok-cowok, lu kepada gak ngerti bahasa Inggris ya? Belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, lo nggak marah sama Ayu tadi? Ayu bohongin lo tuh ulang tahunnya Sinta. Ya pasti marah lah. Ya maki-maki lah kalau marah. Tapi kalau gua sih nggak tega dong sama perempuan. Marah-marah sama perempuan nggak tega lah. Gak tega? Iya dong. Oke, tapi lo emang suka sama Sinta ya? Iya suka. Dan suka juga sama nomor 9? Oke. Banget, suka Wah, banget. Oke, iya, Arbi iya. balikin Bi. Oke, siap. You all to fight. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aduh ya, aku mau izin manggil abang aku dulu ya. Izin manggil? Abang aku. Oh, it's okay. Go ahead. Hey Sinta, where are you? Dia mas. Where are you? Ya artinya itu mau kemana? Oh, artinya mau kemana? Where are you? Iya. Makanya jangan sok tahu sama saya. Where are you? Perasaan kamu di mana? Berisik loh. Ya gue tahu dia perempuan. Ya lu biasa aja dong, jangan marah-marah sama gitu. Hah? I don't know fat you. Saya tidak takut sama kamu. I don't afraid you. I don't know fat you. Berani lu. Ayo dulu. Don't make me on ribet. Don't make me angry bird. Jangan bikin saya marah. Nggak bisa jangan. Don't make me angry bird tuh artinya apa? Don't make me angry bird. Jangan marah. Gak usah sok pintar, gak usah sosok ditunjukin kalau lo pintar. Ya gua pintar lah, makanya gue tunjukin. Lo tuh harusnya gak salah. Gue salah. Tadi gua kotorin dulu kan? Iya, Pakai telur. Ya, itu kan surprise buat lo. Gue kan ulang tahun, kenapa lo percaya Tapi kan kasih bayi ulang tahun. I don't underwear. Apa? Ada lo. Siapa tadi gue tahu? Lu siapa? Siapa lo? Lu berhubungan sama tante gue kan? Sorry. Bukan lo juga kagak. Kenapa? Kamu siapa namanya? Wanda. Wanda. Dia Kenapa? berhubungan sama tante saya, tapi dia tuh gak serius sama tante saya. Kamu serius mau nikahin tante saya apa enggak sih? Oh, tante lu si Caca itu. Iya. Asal. Tante tuh nggak ada duitnya. Gue mulu yang gitu keluarin duit mulu. Solo ya. Lu godain tante gue. Lu jangan marah sama dia lu. Dia godain Lu tante diem kamu. aja nggak usah campur, bukan urusan lu. Oke. Baru duduk. Oke. Kamu di sana dulu. Ntar baru duduk. Oke, Arbi. Rudi. Apa yang Rudi lihat? Seperti ada yang salah dengan orang ini. Oke, tadi ada Wanda tiba-tiba marah-marah karena kamu. Sorry, boleh tangan ya? Siapa? Baron. Baron. Saya lihat masa lalu yang kelam dari keluarganya. Itulah kenapa dia emosian kayak gini. Mungkin dia bisa relaksasi. Arbi? Pak, tenang dulu, relax dulu.
Oke, apapun yang Bapak rasakan ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan kembali bahwa mata tersebut menjadi lebih lelah dari sebelumnya, 1 lebih lelah, 2 lebih lelah dari sebelumnya, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka matanya, pertahankan posisi badannya seperti ini dan biarkan secara perlahan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang disembunyikan, dan biarkan akses segala informasi yang tersimpan di masa lalu dan ceritakan lebih tenang ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Baron, ceritakan sejujur-jujurnya tentang kamu. Apa yang terjadi dengan diri kamu? Memang seperti ini, Mas. Yang keras, kenapa? Ya biasa di jalanan. Terus? Ya mudah emosional. Apalagi orang tua saya tuh galak dan nggak perhatian. Terus? Apalagi saya anak paling tua, jadi ya seperti ini. Oke. Terus? Terus terang, Kamu sayang sama adik kamu? saya tuh sayang banget sama adik saya dan saya nggak ingin adik saya kenapa-napa, apalagi disakitin sama orang. Makanya kamu marah ya? Marah besar saya. Nggak peduli siapa ya, itu orangnya saya akan lawan itu. Kamu benar tadi mempermainkan tantenya tadi, kandidat yang tadi? Kalau soal main-mainnya Mas, ya saya namanya pacaran ya. Cuma sekedar jalan doang, udah nggak lebih, itu aja. Jalannya ngapain? Ya gitu deh Mas, memang orang dewasa. Ceritakan ya sedetailnya apa yang terjadi. Ya pernah Ngapain? berhubungan, ya seperti itu Mas. Terus lo tinggalin bagaimana? Ya habisnya begitu orangnya. Kenapa? Cerewet, bawel, nggak ada duitnya. Saya mulu, ya udahlah saya tinggalin. Terus cewek nomor 9 itu kelihatannya kesel banget sama kamu, kenapa? Nggak tahu saya tuh. Oke. Ya udah. Kalau begitu, Arbi balikin, Bi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada tahun ketiga. Semuanya kembali ke sadar normal kamu seutuhnya. Lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Pengen gue gampar lagi ya lo? Kakak lo tuh kurang ajar! Ini tante gue! Ya, salah tante lo lah! Salah tante gue! Lo gak liat apa kakak lo kayak gini tampaknya? Kita keluarga kaya. Gue begini kan selalu jalan. Kaya dari mana? Kaya dari mana? Selama ini tante gue yang bayarin lu makan kan? Mau kebalik mbak. Nah jangan. Gatel-gatel yang balik. Liatin kakak lo kayak gitu. Lo. Tante saya masuk rumah sakit jiwa gara-gara kamu. Kamu tanggung jawab. Ya tante lo mah dari dulu emang udah kali. Ngapain yang ngajak kakak gue yang gila? Siapa yang bikin lo? Nyalain abang gue. Tante lo tuh dari dulu berarti. Enak aja. Diam lo. Diam. Makanya kalau tuh gue tinggalin begitu. Keras kepala dia juga. Ya udah. Oke, tenang. Kamu duduk dulu, tenang. Rudi, kenapa? Kamu merasakan sesuatu, Rudi? Di sini ada seseorang yang dari tadi pikirannya ke arah mereka. Jadi ada seseorang di sini yang terlibat dalam kasus ini. Ini tipe-tipenya orang-orang yang bermulut manis. Wow. Rudi ke atas. sampai Kamu Rudi. ngapain senyum-senyum? Saya mau bicara sama kamu, boleh? Kenapa, Rud? Sejak tadi dia datang ke sini, kok hawanya kayak dia memikirkan sesuatu yang ada hubungannya dengan ini. Apa, Rud? Saya kurang tahu persis, cuman dia ada hubungannya dengan kasus ini. Wow. Ternyata selain dia dengan mulut manisnya dia bisa merayu orang-orang, terutama cowok. Dia jadi incaran banyak cowok. Oh ya? Iya. Kayak ada aura gaib sih. Aura gaib? Kamu pakai susuk ya? Nah. Agak bener nih pakai susuk nih. Iya. Coba. Duduk. Pakai susuk. Arbi,
Dia dari tadi senyum-senyum, Iya. seolah-olah dia itu nggak bersalah gitu. Seolah-olah nggak bersalah ya. Oke, silakan Bi. Oke. Atur dulu nafasnya, tarik nafas dulu lewat hidung. Keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang kamu rasakan sekarang, setiap kamu menarik nafas, kayak menarik energi positif dan masuk dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dialirkan ke seluruh tubuh kamu dan biarkan seiring dengan hembusan nafas kamu mengeluarkan energi negatif dalam pikiran dan tubuh kamu, perasaan kamu, dan biarkan ketika mata kamu menjadi lebih fokus pada jam tersebut secara perlahan masuk dalam kondisi relaksasi pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, pertahankan posisi badannya seperti ini. Apapun yang kamu rasakan nanti secara perlahan, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan dengan lebih tenang ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke. Siapa nama kamu? Iya. Mutia. Ceritakan sejujurnya tentang diri kamu. Saya memang pasang susuk di 3 titik. Di mata, bibir, sama hidung. Mata, bibir, dan hidung. Di mana tuh? Gimana tuh ceritanya lo pasang susuk di? Waktu saya jalan-jalan ada diskon di di 2 gratis 1. Jadinya saya Beli 2 pasang, gratis 1? Iya, jadinya saya pasang 3. Oh, jadi pasang 3. Di sini juga ada mantan saya, Mas. Mantan kamu? Gimana tuh? Lihat dulu. 31. Oke, gimana dia? Dulu dia ninggalin saya, tapi sekarang karena saya pasang susuk dia ngejar-ngejar saya. Oh, dulu ninggalin kamu? Iya. Sekarang dia ngejar-ngejar kamu? Iya. Kenapa? Iya, Mas. Saya nyesel ninggalin. Apa? Saya nyesel ninggalin dia. Nyesel ninggalin dia? Oh. Karena dulu dia miskin banget, Mas. Dulu sekarang miskin? Dia kaya. Oh, sekarang dia kaya? Iya, kaya. Soalnya dia sekarang udah ngaku sama saya, kalau dia sekarang udah punya salon 3 katanya. Udah punya 3 salon? Iya. Oh, makanya lu suka sama dia? Mas Uya mau tau nggak yang bikin saya nggak suka dari dia? Dulu, waktu dulu? Iya. Apa? Dia tuh hobinya Kenapa? main bas betot. Main bas betot? Dulu? Iya, dulu banget. Oh. Dulu banget. Dulu. Ya bagus dong. Soalnya hobi dia tuh aneh. Apa? Dia tuh suka nyamar. Suka nyamar kenapa? Nyamar jadi Dia nyamar. Oh, nyamar. Iya, padahal dia itu wanita asli. Wanita asli. Iya. Oh, tapi sekarang dia kaya. Sekarang dia kaya. Dia bilang sama kamu dia kaya. Iya, dia bersama saya dia katanya udah kaya. Soalnya waktu pas malam dia nelpon saya, katanya dia sekarang udah kaya kayak gitu. Punya 3 salon. 3 salon? Iya. Saya sama dia sering ditawarin buat krimbat gratis. Krimbat gratis? Oke, sekarang gue tanya sama lo. Lo punya tiga salon? Enggak, Mas. Enggak. Lah, terus lo ngaku salon? Lo kerja di salon? Itu salon hewan, Mas. Apa? Salon hewan. Oh, salon hewan? Iya. Tapi punya lo bukan? Bukan. Bukan? Bukan. Lo jadi di salon hewan bukan punya lo? Bukan. Tapi lo kerja di situ? Iya. Ngapain? Biasanya mandiin hewan, anjing, kucing gitu. Mandiin anjing? Iya. Berarti sampo yang lo waktu pas kasih ke gue itu sampo anjing, iya? Iya, sampo kutu buat anjing. Oh, sampo kutu buat anjing? Oh, iya. Balikin, Bi. Berarti lo tuh bukan orang kaya. Lo orang kaya dari mana? Saya balikin lagi 1, 2, dan 3. Lo nipu gua lo. Lo bilang lo orang kaya, tapi mana? Lo kata punya salon 3. Punya. Udah, balik. Kau balik sana, balik. Mas, saya permisi dulu, Mas. Ya. Mau manggil orang tua saya. Ya. Depan ya, sebentar ya.
Oke. Ini siapa? Ini siapa nih? Orang tua siapa nih? Ini orang tua siapa nih? Ini orang tua kita, Pak. Hah? Ini orang tua Baron, Pak. Orang tua Sinta. Baron, Ya. orang tua Sinta. Iya. Bapak mau ngomong apa, Pak? Mau tanya si Baron. Mah, gimana Baron, Mah? Gimana? Udah dapat jodoh belum? Ya itu, mah. Bah, tadi si Sinta ada yang ngerjain. Ngerjain siapa yang ngerjain? Tuh yang baju jas hijau. Mana? Enak aja ngerjain. Tenang, Pak, tenang, Pak. Tadi ada yang nolongin Sinta. Kenapa dikerjain? Maksudnya kenapa dikerjain? Apa? Gimana kejadiannya? Kok bisa sampai dikerjain? Sabar, Pak. Jangan sampai kamu. Apa-apa? Karena saya lumpuh. Kalau saya nggak lumpuh, kalau saya normal, saya tabuk kamu. Tenang, Pak. Tadi Sinta udah nolongin kok. Siapa yang nolongin? Mas, Bapak mau tanya. dengar? Tolong terangin ke Bapak dan orang tua saya ini. Kali ini Pak, Mbak Sinta ini di depan diceplokin sama tuh cowok. Ceplokin apa? Telur, tepung segala macam lah. Katanya dia ulang tahun. Ya udah, habis itu kan Mbak Sinta nangis, marah. Ya udah saya ajakin ke toilet untuk mandi, pas saya kasih handuk, saya semuanya. Ya udah, habis itu saya udah kasih tahu ke masnya kalau mau buat acara itu jangan di studio kan, tapi ngeyel. Ngeyel siapa? Dia tuh cowok tuh. Kamu kenapa nggak bisa jaga adik kamu si Sinta? Sampai dikerjain sama dia. Tadi kejadian baru nggak tahu, Pak. Memang kamu nggak ada di studio pas kejadiannya itu? Ada. Gimana tapi ceritanya, Baron? Maaf. Tuh, Jangan gue masih sampai- penasaran nih. Lo suka sama siapa sih dari tadi? Hah? Suka sama Sinta? Lo suka sama Sinta dari tadi? Suka sama Sinta? Ya, tapi saya kan ngerasa nggak pantas gitu. Boleh Bapak tahu nama kamu siapa? Boleh Pak, saya Hambali. Kamu kerja di sini? Iya. Sebagai apa? Cleaning service Pak. Oh, makasih ya kamu udah nolongin anak saya ya. Iya Pak, sama-sama. Dia suka sama anak bapak, Pak? Kamu suka sama anak saya serius? Aku Iya. suka-suka aja. Saya Pak sebenarnya suka. Aku aja. Tapi saya malu gitu Pak, karena kan saya nggak punya apa-apa, saya ngerasa nggak pantas aja sama. Tapi Bapak lihat kamu anak yang baik. Makasih Pak. Bapak lihat kamu anak yang baik. Dan kamu mau dan melihat apapun yang kamu kerjakan itu adalah kita hina. Terima kasih Pak. Bapak sih setuju aja kalau kamu pacaran sama anak Bapak. Ah, serius, Pak? Ya serius lah. Tapi Sintanya mau nggak? Tergantung Sintanya mau apa tidak. Makanya saya mau tanya dulu sama mamanya atau dengan Sinta juga, dengan anak Bapak ya. Sinta, coba kemari. Kamu pegang tangan Bapak. Bapak tahu kamu anak baik. Ya Pak. Namamu siapa tadi? Hambali Pak. Hambali. Bapak tahu kamu anak baik, Hambali. Iya Pak. Dan Bapak mau tanya dulu sama kamu, Sinta. Apakah kamu ada perasaan sama dia? Bapak tahu dia cowok yang bertanggung jawab, Bapak ngerti. Kalau kamu suka sama anak saya, kamu bisa kerja di tempat saya, di tempat Bapak. Ya. Tapi apa pantas Pak? Saya jadi pasangan Mas Sinta. Kalau Bapak kira kamu pantas aja. Kalau kamu senang sama anak Bapak dan suka sama anak Bapak dan mau menikah sama anak Bapak, kamu Bapak angkat sebagai manajer, kamu akan Bapak jadikan sebagai manajer. Intinya kami sekeluarga setuju dengan kamu dan Sinta. Kami percayakan Sinta ke kamu ya. Jaga Sinta baik-baik ya. Oke, jadi Bapak, ini luar biasa loh. Ini cinta yang tulus tuh, cinta tuh apa ya? Nggak memandang profesi, nggak memandang status. Dan ini terjadi di garis tangan dan Bapak ini merestui Hambali yang bukan siapa-siapa karena melihat ketulusannya dari dia membela anaknya. Dan itu feeling seorang bapak. Ini feeling seorang bapak tuh biasanya sama juga dengan biasanya seorang ibu yang benar ya. Ini bapak juga kadang-kadang benar, luar biasa. Dan aduh, ini benar-benar mengharukan sekali. Dan oke, kalau begitu kenapa? Aduh, kenapa? Ini serius? Hah?
Tapi kan kamu punya istri lagi hamil 8 bulan. Udah, Pak. Duduk, Pak. Ambali, coba kamu kemari. Kembali lagi di Garis Tangan. Dan ini kita masih ada siapa namanya tadi? Adam ya, Adam yang sempat takut dengan wanita, tapi tadi sudah direlaksasi sama Arbi dan akhirnya sudah ada kemajuan. Oke. Dan Adam, coba tatap wanita-wanita di sini. Apa perasaan kamu? Masih takut kan? Sedikit, Mas. Sedikit. Lihat aja, lihat. Oke. Kalau begitu, Arbinya mana Arbi? Oke, Arbi. Gimana kelanjutan dari Adam nih? Adam tadi sih udah Adam tadi sih udah kita lakukan terapi di ruang sana, ruang make up. Cuman ketika dia melihat kejadian yang tadi sih sangat ngeganggu psikologis dia, jadi kembali lagi sebenarnya. Bukan kembali sih, lebih ke hal intensitas emosinya nambah kembali traumanya. Oke. Padahal kita udah melakukan penyembuhan, kita udah healing hampir 60% dia. Jadi ada harus rutin ya kali ya, harus rutin. Nggak bisa cuma sekali doang ya. Jadi kaget dia ngelihat peristiwa yang tadi. Jadi mending istirahat dulu. Nanti biar dia jangan terlalu banyak dunia luar tentang kekerasan segala macam. Ibu bimbing aja anaknya biar berlaku positif atau berpikiran Jadi positif. gimana? Istirahat dulu aja Adam ya. Makasih, Mas. Oke, kita akan mulai lagi. Kita minta fishball. Oke. Sekarang kalau gitu saya akan ambil satu nomor. Ya. Dan ini yang saya ambil adalah cowok atau cewek ya. Kalau begitu kita akan ambil acak-acak. Apaan lagi sini? Kenapa lagi? Apa? Salah satu kandidat kita. Aha. Acak-acak ruangan make up. Acak-acak ruangan makeup. Tadi ya saya mau beresin. Maaf, tadi saya mau beresin. Tapi ada salah satu kandidat katanya dia mau jadi sebagai makeup artist. Makeup artist gimana sih? Coba. Apa nih? Kenapa? Ini masuknya, aku nggak boleh disuruh masuk ke studio. Apa? Nggak udah boleh disuruhin masuk ke studio. Katanya sih aku mau dibikin jadi model. Tapi aku cantik kan Mas Uya, gini. Kok berantakan ya Mas Uya? Jadi kayak aneh gitu. Kenapa diapain sih? Ini katanya Ini model baru. jadi model Mas Uya. Lo tuh kandidat di dalam. Diam deh, ini aku lagi bikin tutorial YouTube nih. Apa? Jadi terkenal. Enak aja, matiin nih. Apa-apa nih? Hah? Mending lo berdua studio. Aku kan pengen terkenal. Lo berdua studio, udah? Mas Kuya. Lo berdua ke studio. Bukan lo yang ngatur sini, ini acara gue. Studio. Oke. Sini cepetan. Alat fabric saya Lo ada tuh, ambil alat air dulu tuh. Ambil. Balikin kan? Itu tadi Alat yang mana tadi saya, mana sayang? Bikin kacau aja. Ya sorry kali ya Allah. Lu sih, gua malu kan jadinya. Diam. Loh, Lu sih nggak tahu. nggak tahu apa. Ini Kita panggil Rudy aja, Rudy. 2020 tahu. 2020. Ini masa kuno gini, gua rambutnya kayak gini ya. Ayo, tenang aja. Lu pasti model gue kan pasti lu. Terkenal deh. Iya nih dibikin kayak gini katanya buat ala-ala model iklan Mas Uya. Kamu mah nggak tahu model 2020 yang tuh. 2020. Ini nih, Mas Kuya. Ini nih yang kayak gini nih. Yang kayak ini nomor 14 nih. Dia ini kayak model ini nih, Sergido. Segidok. Diam loh. Diam. Segidok. Lagi ini. Diam. Pasti ya ini nih. Kalau yang model kayak gini nih. Nah ini nih.
Ini modelnya ini kayak air, ini kayak tsunami deh ini. Ini tsunami waktu ya. Lo ngomong apa aja sih? Lo ngomong kayak kumur-kumur nggak jelas di situ. Udah. Oke, Rudi. Apa yang Rudi lihat dari orang ini, Rud? Boleh minta kursi? Kursi. Lu gimana rambut gua? Ih. Silakan duduk. Duduk. Lu diam. Gak usah gedean lu. Banget sih lu. Apa yang Rudi lihat? Boleh tangannya? Namanya siapa? Nama saya Deka. Deka. Dia memang punya obsesi ingin punya salon ternama. Oke. Tapi ini bukan sekedar bisnis, bukan sekedar untuk mencari uang. Saya menyebutnya bisnis yang nakal. Bisnis yang nakal. Jadi kayak gini. Diam Mungkin aja. kita relaksasi, Arbi. Gue kepengen bikin lu Tenang. terkenal. Udah. Tahu nggak? Mas Uya digini-giniin. Oke, tenang dulu. Udah. Oke, tenang dulu. Lagian lo mau juga lo dasar. Tadi dipaksa-paksa. Oke, relax dulu. Oke. Diam lo diam. Ya. Oke, udah. Oke, secara perlahan. Udah ya, udah. Oke, sekarang kamu fokus dulu pada jam tersebut. Oke, secara perlahan, yang membuat mata kamu lebih fokus, lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, tetap buka matanya dan perhatikan posisi badan kamu seperti ini dan biarkan setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu. Ceritakan membuat kamu lebih tenang dan lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke. Nama kamu siapa? Nama saya Deka. Deka, ceritakan yang sejujur-jujurnya tentang diri kamu. Apa yang terjadi sebetulnya? Sebenarnya saya ini dari dulu saya suka hias-hias rambut perempuan. Hias-hias rambut? Saya ingin kepengen ini terkenal. Saya kepengen kayak dan gitu, kepengen terkenal kayak kondangan gitu. Terus? Maksud lu pengen punya salon gitu? Iya, Mas Kuya. Kenapa pengen jadi hairstylist terkenal? Ya dari dulu kan aku cita-citanya gitu, kepengen terkenal, punya salon banyak. Sebentar, maksud dia, Iya. dia itu pingin punya salon terkenal, selain untuk uang, juga mau si cewek yang dia pegang. Oke. Terus lo bener apa yang dibilang Rudi kalau lo tuh ada maksudnya lo pengen jadi punya salon terkenal? Iya sih Mas. Lo emang kerja di salon potong rambut bisa? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Iya. Hah? Lo nggak bisa? Iya. Jadi lo di salon itu kerjanya apa? Aku Mas cuma buat sapu-sapu rambut doang, bukan tahu gunting rambut. Oh. Terus kenapa lo bilang bisa sama dia? Ya dia aja yang mau gue jadiin model rambut gue. Karena saya kan seneng Meldi. Ngefans sama Meldi? Ngefans sama Meldi. Terus muka dia kayak Meldi? Iya. Tapi dia mah cekepan Meldi daripada dia. Iya. Oke, ya udah balikin Arbi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. Kembali ke keadaan normal kamu seutuhnya, membuat kamu lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Bagus ya. Apa nih? Lu aja yang gue mau bodoh-bodohin nama lu. Naik. Ya. Ya udah. Dah. Fishball. Oke. Nomor berapa nih kita ambil nih? Oke. Siap, ini cowok. Set, dapat nih, set. Oke, nomor 11. Turun.
Kereta bisa. Kereta bisa. Saya masuk ya. Ya, nama siapa? Namanya Ray. Ray, pria berusia 30 tahun. Suka dengan wanita cantik, cabi, dan disiplin. Bagaimanakah takdir cinta Ray malam ini di Garis Tangan? Ray. Oke, Ray. Kriteria cewek idaman kamu seperti apa, Ray? Yang pasti cantik, terus? cabi, rajin dan disiplin. Siapa yang merasa dirinya cantik, rajin, disiplin, dan suka sama? Ray. Ray. Berdiri. Turun. Turun. Namanya siapa? Ajeng. Ajeng, kamu? Temi. Temi? Reni, Ajeng, Temi, dan Reni. Oke, mau diapain nih, Ray? Mau dikasih sedikit elusan dulu. Elusan? Iya. Maksudnya apa nih? Kan tadi aku sukanya yang cabi nih. Mau dicoba dulu. Mana yang lebih pantas? Coba apa? Dicoba lihat pipinya. Cabi gitu. Lah mas tiap habis ngomong lidah lo keluar gitu? Kebiasaan dari sononya. Soalnya sionya sio ular. Oh. Oke. Ya udah. Lihat boleh ya? Cabinya boleh ya. Tuh satu. Aku bawi. Oke, ya. Nah, mau diapain lagi nih? Ada tantangan nih. Tantangan apa? Saya katanya kan suka mau nyari pasangan, mau nyari calon istri yang rajin dan disiplin nih. Iya. Jadi saya nantang untuk buat jemur kain, pakaian. Oke, siapin dah jemur pakaian dan kain ya. Oke, mana? Ada. Silakan, mana kainnya? Kainnya mana kainnya? Oke, ini udah nih. Oke, embernya udah 3. Ini dalam keadaan basah nih. Oke. Mulai dari mana dulu nih? Yang dari pinggir. Namanya siapa tadi? Reni. Oke, silakan Reni. Dimulai dari sekarang. Masih basah banget. Brutal. Oke. Maaf ya, masih basah, maaf. Yakin sekali dia. Apa gimana menurut Reni tadi cara dia meres dan jemur gimana menurut lo? Kalau menurut Ray, dia tipenya cewek yang pengen instan gitu, menggebu-gebu. Ember. Jadi ya nggak pengen kerjaan banyak lah kayak gitu. Oke. Lanjut ya, siapa namanya? Yang Temi ya? lebih tinggi, yang ini dulu. Namanya siapa? Ajeng dulu. Oke, Ajeng gimana menurut lo? Kalau menurut Ray, dia tipe perempuan kesukaan sebagian laki-laki ya, tapi nggak semua. Soalnya dia lebih menggoda gitu, lebih gairah gitu. Lebih gairah ya? Iya. Oke, yang tengah. Yang tengah? Bingung. Ya.
Kamu kenapa pindah-pindah? Kurang pas. Kurang pas? Iya, kurang pas. Gimana? Menurut gimana dia? Dia perfeksionis sih, tapi ragu-ragu. Kayak nggak ada wawasan gitu buat jadi istri kayak gitu. Ya lo pilih yang mana nih? Ajeng sama siapa tadi namanya? Reni. Sama Reni aja. Yang dulu. Nah, kamu maaf. Temi, maaf Anda didiskualifikasi. Oke. Ya. Oke. Silakan jemurannya diangkat dulu, jemuran diangkat. Ajeng, wanita cantik berusia 28 tahun, mencari pria yang bisa menuruti semua keinginannya. Reni, wanita cantik berusia 27 tahun, mencari sosok pria yang serius dan jujur. Akankah sosok pria itu sudah ada di depan mata? Seperti apakah perjalanan kisahnya? Kita ungkap di Garis Tangan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan dua wanita pilihan dari Ray Renaldi. Oke, mau diapain nih, Rod? Mau diapain Kita ya? terawang dulu mungkin. Boleh. Ray dulu. Boleh, iya. Atau Ngapain kamu di sini? Ini baju saya. Kenapa ada di sini kamu, ha? Ini siapa? Saya ini bos kamu. Bos apaan? Panjang, bos apaan kayak lu? Bos apaan? Bos Karbos, tau nggak? Bapak siapa? Bapak siapa? Saya ini bosnya Karbos. Cuci mobil. Ya. Terus? Dia ini karyawan saya. Karyawan apaan maksudnya? Saya tuh pemilik, bos dari Karbos yang saya kelola. Kamu tuh gini bohong, tau nggak? Bohong namanya. Abang lihat kayak gini penampilan kayak mana? Bos apaan kayak Karena gini? baju saya ini yang dipakai kamu ini. Oke, Rudi. Jodoh nih, ngapain di sini? Apa yang Rudi lihat dari Ray? Tenang. Kamu duduk. Tenang, Bapak sabar. Boleh tangannya? Nggak modal. Busa yang banyak, ember. Saya melihat ember. Lingkungan kerja dia memang busa dan ember. Busa dan ember. Tunggu dulu. Ini saya merasakan sesuatu yang mengerikan di sini. Mengerikan? Dendam kesumat. Dendam kesumat. Oke, kita penasaran nih. Oke, Arbi silakan Bi. Dendam kesumat. Mengerikan. Apa ini maksudnya Pak Rudi? Oke. Sekarang kamu fokus dulu ke jam ini. Secara perlahan jam tersebut bergerak, membuat mata kamu menjadi lebih fokus dari sebelumnya, dan secara perlahan apapun yang kamu lihat di depan kamu membuat mata kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, masuk dalam kondisi relaksasi, dan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan kondisi yang lebih nyaman, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Ray, benarkah kamu pemilik Karbos atau cuci mobil? Sebenarnya tidak, Bang. Saya cuma karyawan doang di sana. Saya cuma pekerjaannya doang, udah berapa tahun sih di sini. Oh gitu? Iya. Nih, coba. Ini lo pakai gelang, emas, cincin, emas. Ya. Ini dari mana ya kalau boleh tahu ya? Tapi ini palsu, imitasi. Oh, imitasi. Nipu. Jangan modal, Bang. Emang gaji lo berapa kerja di Karbos? Sebenarnya gini, Mas, gaji di Pak Sugeng cuman 1 juta doang. Sebenarnya saya kesel sama Pak Sugengnya. Iya. Udah bertahun-tahun saya kerja di sono, gajinya nggak naik-naik, tetap segitu. Orang juga nggak enak di sana. Udah kadang-kadang gua capek, pulang malam. Kadang juga disuruh nyuci sepatunya, bau sikil, bau kencing kucing, semua lah di situ. Iya. Enak saja kamu, aku bos sikil. Bau apa? Ini gimana kamu? Coba kamu cium kaki saya ini. Oke, ada ini jasnya jas Bapak. Iya, jas saya. Saya mau ketemu orang-orang penting saya. Oke. Tapi Nggak modal. Bapak bisa tahu ada Ray kesini gimana Pak?
ada dari informasi orang dari sini. Jadi gini, jadi kan bapak itu kan lagi bermasalah sama istri. Oh, lagi bermasalah sama istri? Iya. Cerainya gara-gara saya juga sih. Maksudnya? Hidung belang, nusuk dari belakang, parah. Wah, apa bilang? Maksudnya? Dia. Terus maksud kamu apa? Jadi pas saya pacaran sama istri bapak, diam-diam di belakang bapak. Oh, jadi kamu selingkuh Nusuk dari belakang. sama istri saya di belakang? Sebetulnya dasar dari bapak sendiri. Sebenarnya bapak ini yang minta tolong ke saya. Buat? Ikutan acara ini ke saya. Oh, bapak ini minta tolong ikutan acara ini? Iya. Ya tolong daftarin ke kamu? Iya. Oh, bapak emang tadinya mau ikutan garis tangan juga, Pak? Tidak, itu bohong. Bohong itu Mas Uya. Bohong. Soalnya si bapak ini ngincar cewek di podium sini nomor 15 kalau nggak salah. 15. Siapa tuh? Dia suka yang tua. Dia juga gak ada. Semua itu benar. Hah? Jujur, dia jujur. Maksudnya bohong. Bapak tadi bilang benar, Pak. Kadang-kadang ya, alam bawah sadar seseorang tuh yang akhirnya menggerakkan saraf-saraf di mulut untuk ngomong kebenaran kan. Dia mau ngomong semua itu bohong, tapi karena di otaknya benar, semua itu benar. Berarti emang Bapak naksir nomor 15 dong, Pak? Ya. Ya. Oh iya? Ya. Tapi aku jujur, kamu nggak mau jadi istri saya? Mau nggak? Semua perusahaan saya kasihkan kamu semua. Pak, inget istri di rumah. Terus lu juga udah tua, malu. Kamu tahu, kamu suka main yang tua-tua, tahu nggak? Kata siapa? Kata siapa? Saya tahu kamu itu. Mana buktinya? Mana? Dari wajahnya aja udah ketahuan. Cukup. Lu halu. Apa kenapa? Kamu kenal sama Pak Sugeng? Sebentar. Bapak kenal dengan dia? Siapa nih? Ya, simpenannya lagi. Siapa nih? Halo, Pak. Ini siapa lagi, Pak? Oke. Iya, dia pernah beli. Oke, sini tengah. Duduk, Pak. Turun, Pak. Oke. Sini. Oke. Sini, stop. Oke. Kamu kenal dengan Bapak ini? Iya, Kenapa? Kenal dari mana? dia pernah beli obat kuat di saya, Pak. Beli obat kuat di kamu. Oke, terus? Nah, dia itu janji mau bayar, tapi dia nggak transfer uangnya. Bapak beli obat kuat sama dia? Beli jamu. Beli jamu? Semua itu benar. Maksudnya bohong. Oke, jadi semua itu bohong apa semua itu benar, Pak? Bohong. Atau Rudi apa? Rudi yang Rudi lihat? Saya mau cek Pak Sugeng dulu. Boleh tangannya Pak Sugeng? Kok saya lihatnya kebohongan ya? Kebohongan apa, Rud? Saya melihat sesuatu yang memalukan. Iya. Tapi obat kuat kamu itu tidak mempan bagi saya, tapi masih aja. Loh, kok Bapak berarti benar dong beli obat kuat? Oh iya, saya keceplosan ini. Jadi obat lo nggak mempan. Bapak minum berapa botol, Pak? Saya minum 1 botol, tapi gitu-gitu aja. Nggak ada reaksi. Tapi saya nggak peduli, Bapak tetap bayar dong. Oke. Ya udah gini aja deh. Oke, Pak Sugeng. Ya. Ya gimana, bayar nggak? Selesai dulu. Kamu jangan bikin malu saya. Maksud Berapa Bapak utang apa? saya? Maksud Bapak apa? Ya utang saya berapa? 350, Bapak. Oke, saya bayar. Oke. Saya boleh minta sama si Randy sama si... Kenapa yang keras sekarang? Boleh pinjam sini. Mas Randy sama Rudi. Mas Randy sama Rudi. Randy yang mana ya?
Ini Rudi sama Randy. Sama Randy. Oh, sama Randy buat apa? Buat temenin saya ke depan biar dia nggak kabur. Biar nggak kabur? Sama mintain Beberapa orang? di sini. Mas Rudi, Mas Randy. Teman-teman. Kita tolong temenin biar nggak kabur. Ya, biar nggak kabur ya. Oke, udah temenin. Ya. Nah ini gimana sih Ray ini? Ini ujang kayaknya Buang aja, udah buang. Ini dibalikin dulu ah. Balikin. Mama dong. Oke, saya hitung 1 sampai 3 sampai kembali seperti semula 1, 2, dan 3. Kurang ajar lo ya. 3 orang. Kalau minta maaf nggak boleh? Nggak boleh, ogah. Udah. Intinya mau sama Ray nggak kalian? Enggak. Enggak. Enggak mau. Ya udah, Ray. Maaf Ray. Jelas ya. Ini gimana nih? Yaudah, kalau kamu baca itu apa KTP, ditemenin sama kru kita aja, sama kru kita. Iya, saya bayar, ayo. KTM ayo sekarang. Ya udah, ayo. Ayo. Jangan kabur lu. Gak kabur saya. Jangan kabur lu. Gak kabur lo ya. Gak kabur. Utang segitu aja. Bo, cepetan Bo. Woi, jangan kabur ya. Gak kabur saya. Sabar dong, Pak. Pak, ngapain ada di sini? Kenapa ada perempuan itu? Lu ya? Apaan? Enggak, orang dia ngutang ini bayar. Maksudnya bayar apaan nih? Dia ini beli obat kuat di saya, Ibu. Jadi dia ngutang 350 di saya. Ya Pak, bayar Pak. Iya, saya bayar. Saya bayar. Cepat beres nih. Saya bayar. Ya bayar dulu. Iya, saya bayar. Iya, saya bayar. Iya, saya bayar. Jangan takut. Saya 350 nggak ada apa-apanya uang segitu. Iya, cepetan jangan bayar. Cepetan, Pak. Wah, saldo saya habis ini. Nggak bilang uang 350 tidak berapa. Papa selama ini Kita ya? masuk ke dalam. Pantesan Papa nggak pulang-pulang ya? Iya, Mama. Udah 4 hari tuh Papa pulang. Iya. Pantesan nggak pulang-pulang udah 4 hari ya. Oh, nih, ini ya. Ngaku Pak, ngaku. Kamu selingkuh sama si Ray kan? Ada buktinya nggak? Loh, Ray mana tadi Ray di sini? Ray hilang. Ray mana Ray? Sini Ray. Sini. Kamu selingkuh sama istri saya ya? Hah? Istri Bapak yang godain saya selama ini. Itu bohong Pak, bohong dia. Udah Ibu jujur aja, Ibu jangan Kamu kata tuh juga. pembohong, tahu nggak? Iya yang bohong, bukan saya. Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat, Rudi? Sebentar, saya mau ngecek lebih dalam ibunya, boleh? Ibu dengan siapa? Bu Ella. Kenapa Rudi tersenyum, Rudi? Saya merasakan seperti ada sentuhan tangan berondong di sini. Wah. Oh, rupanya kamu diam-diam selingkuh sama saya ya? Nah itu nggak benar Pak, nggak benar. Benar itu. Nggak benar. Benar. Nggak benar. Kamu itu pembohong, tahu nggak? Kamu selingkuh sama perempuan. Bodoh kamu, hah? Benar Pak. Kamu ya? Nggak benar Pak, nggak benar. Ibu duduk. Oke, Arbi. Secara perlahan, tarik nafas dulu lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Apapun yang ibu rasakan ketika melihat jam tersebut di depan mata ibu bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan kembali membuat mata ibu menjadi lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya, pertahankan posisi badan seperti ini. Apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya pada ibu, sini ngapain dia? ibu akan Iya, menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran ibu. 1, 2, dan 3. Ibu kesini mau ngapain sebelah kan TV? Di sini saya mau nemenin
berondong saya, Mas Uya. Mau nemenin berondong ibu? Iya. Wah, rupanya kamu. Oke, tenang. Berondong ibu Re? Bukan, sama Ray udah putus. Sama Re udah putus? Iya. Jadi siapa? Namanya Radit. Radit? Iya. Mana yang namanya Radit? Turun kamu! Diam. Kamu ngapain selingkuh dengan istri saya? Kamu diam. Hah? Apa-apaan? Kapan gue selingkuh? Oke, Tanyain tapi aja kalau sendiri. ibu nemenin berondong ibu, kok membiarkan berondong ibu nyari jodoh di sini? Kalau dia dapat jodoh gimana ibu nanti? Sebenarnya saya udah capek, Mas Uya, selingkuh sama dia. Saya tuh pengennya dia tuh nganggap saya sebagai tantenya sama keponakan. Oke. Iya. Jadi tante nyuruh dia buat nyari pacar. Iya. Kenapa ibu main berondong, Bu? Karena suami saya Mas Uya. Oh, makanya dari beli obat kuat sama si ini ya. Tapi ibu tuh emang lagi ribut sama suami ibu? Iya, suami saya tuh udah lama nggak pulang. Ibu mau cerai sama suami ibu apa gimana? Iya, saya tuh cuma manfaatin dia doang, Mas, karena saya masih butuh dia. Butuh apa? Butuh duitnya. Oh, jadi selama ini kamu selingkuh sama berondong ya? Yang namanya si Radit, hah? Kamu diam-diam main di belakang. Iya. Oke, balikin Bi. Oke, ibu balik lagi seperti semula pada tahun ketiga, kembali ke keadaan normal ibu seutuhnya, lebih sehat, lebih semangat, dan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ibu mau sama berondong? Enggak, tapi saya sih? mau sama nomor 15. Enggak. Ibu kenal sama Radit nggak? Saya nggak kenal Radit. Nggak kenal Radit? Enggak. Nah, ibu kesini mau ngapain? Enggak, saya cuma mau ini aja, mau lihat suami saya. Oh, ibu kesini ngikutin suami ibu? Iya. Oke, Rudi, apa yang Rudi lihat dari Radit? Boleh. Ayo. Tangannya, Radit. Gemetaran dia. Gemetaran. Apa nih? Cowok nggak modal. Dia suka memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan tante-tante yang lagi. Wah. Albi silakan Bi. Cuman modal. Buka matanya dulu, tutup matanya. Oke, buka mata, tutup mata lagi, masuk dalam kondisi relaksasi. Saya hitung 1 sampai 3, nanti pada hitung ketiga buka matanya, tapi kamu masuk dalam kondisi relaksasi yang lebih dalam dari sebelumnya. 1, 2, dan 3 buka matanya. Apapun yang kamu rasakan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan apapun yang kamu rasakan sekarang, apapun yang terjadi, ketika kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas kamu akan masuk dalam kondisi relaksasi menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan secara perlahan apapun yang terjadi, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke. Kamu ada hubungan nggak dengan ibu yang di situ? Ada bang. Ada? Ada. Oke. Kamu serius punya hubungan sama ibu itu? Ada. Tapi sih jujur aja, saya cuma buat memanfaatkan doang. Berarti bener dong, tadi ibu nggak ngaku. Saya tadi keceplosan. Keceplosan, berarti emang ibu ada hubungan berarti dong? Tapi dia manfaatin saya. Kurang ajar loh. Bang. Berarti benar kamu selingkuh. Emang kenapa kamu manfaatin ibu ini doang? Ya habis saya butuh buat hidup saya, kayak beli baju, makan, biaya kosan, bahkan buat bayar kuliah pun saya minta. Oh, uang kuliah dari dia? Bahkan terakhir ini saya mau minta beli jam. Dikasih? Rencana saya, tapi udah keburu. Oke. Walaupun saya geli. Geli gimana maksudnya? Mau balsem. Dan saya jujur aja paling benci, dia maksa dia suruh buat bikinin video TikTok. Video TikTok? Iya. Oh jadi ibu ini sering ngajak main video TikTok? Apa itu TikTok, Bu? Ma? Hah? Apa itu?
Berarti ibu suka nonton porno TikTok ya? Nggak ada, Pak. Pak, Itu bohong, TikTok bukan bohong porno, semua. Pak. TikTok bukan porno. Video joget-joget. Apa itu Mas Uya? Hah? Yang gitu tuh, yang gimana tuh? Gimana? Entah apa. Ya sama aja itu porno. Bukan, Pak, bukan. Bukan gimana? Oke, udah, balikin, Bi. Dan ada satu lagi Bang bukti. Apa? Dia tuh ngirim foto-foto ke saya. Oh, foto-foto Ada di apa? handphone saya. Ada. Oke. Ruth, kasih Andi. Oke, coba kita lihat. Dan saya paling jijik Bang. Jijik. Yep. Duit coy, duit. Diam lo bacot. Lo juga butuh duit. Ah. Manfaatin coy, selagi ada, lo tau gak? Diam lo, diam aja deh, bacot deh. Oke. Kita lihat. Oh, berarti ibu kayak gitu ya? Itu bukan, Pak. Itu difitnah Mama, Pak. Fitnah gimana itu? Itu editan. Bukti. Bukan Mama. Bohong kamu itu. Bukan, Pak. Saya nggak pernah diajak main toktik. Ya bapak udah tua ya mana tahu. Oh itu main anak muda. Ibu kurang ajar. Sekarang saya mau minta cerai. Besok saya akan ngurusin. Maafin Mama, Pak. Pulang. Mama, Pak. Maafin Mama. Kamu itu udah selingkuh. Mama hilaf, Pak. Maafin Mama. Nggak ada hilaf-hilaf. Nggak ada. Saya mau nomor 15. Gimana? Nggak, Pak. Mama nggak setuju, Pak. Turun. Nah. Kamu harus nikah sama saya ya. Ogah. Ogah gimana kamu? Ya nggak mau. Saya nih bos. Bos. Tetep aja saya nggak mau. Bapak tuh apaan sih gitu? Bukan tipe saya banget. Pokoknya harus nikah sama saya kamu. Saya nggak mau. Harus mau kamu. Nggak bisa maksa, Pak. Nggak bisa maksa. Oke, udah. Ingat ya, saya mau belajar TikTok ya. Ayo, pulang. Nah, lo balik. Oke, jadi Mas Uya, duit saya gimana nih belum bayar? Gimana ini? berapa? 350. 350.000. Kamu jual obat kuat? Iya. Oke, gini aja deh. Tolong tutup acara, ikut saya.